Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Warga Nahdiyin dan Nahdiyat Kampung Ciganjur, Kelurahan Cipedak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang sejarah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian yaitu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jamaah warga Nahdiyin dan Nahdiyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut kita bisa melihat yaitu redaksi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya apa? Artinya ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Kalau kita melihat sejarah bangsa-bangsa di dunia ini seperti bangsa Yunani, bangsa Romawi, bangsa Persia, bahkan bangsa yang lebih dulu yaitu bangsa Mesir, mereka itu melakukan tradisi berpuasa. Namun tata cara dan tujuan berpuasa mereka mungkin yang berbeda. Ada kalanya mereka berpuasa menahan diri dari makan atau menahan diri dari syahwat, atau berpuasa tidak berbicara selama sehari penuh. Begitu pula tujuan mereka berpuasa, mereka untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka atau berhala-berhala mereka, dewa-dewa mereka. Tradisi puasa juga terjadi pada agama-agama samawi. Salah satunya yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi mewajibkan puasa yaitu pada bulan Muharram tanggal ke-10 yang disebut dengan Ashura. Ashura yaitu tanggal ke-10 pada bulan Muharram. Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali datang ke Madinah, ke kota Yathrib, Nabi menjumpai orang-orang Yahudi Madinah, yaitu dari suku Qainuqa, suku Bani Quraidah. Mereka melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Ma hadza? Puasa apakah ini?" Orang Yahudi menjawabnya, "Hadza yaumun salihun." Ini adalah hari baik. Yaumun najallahu bani Israil an aduwwihim fasamahu Musa. Hari ini adalah hari yang baik, di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya, sehingga Nabi Musa menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Itulah puasa yang terjadi pada tradisi agama Yahudi. Kita tengok tradisi puasa pada zaman pra-Islam di Makkah, terutama tradisi puasa yang dilakukan oleh suku Quraisy. Orang-orang Quraisy pula, mereka melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 bulan Ashura, yaitu pada bulan Muharram. Disebutkan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Athur. Ibnu Athur menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana yaumu Ashura yauman
tasumu Quraisyun wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasumu. Orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah itu mereka melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut dengan puasa Asyura. Begitu pula Nabi menjalankan ibadah puasa tanggal 10 Asyura pada bulan Muharram. Jamaah warga Nahdien dan Nahdiyat Kampung Ciganjur, Kelurahan Cipedak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa persamaan puasa yang dilakukan oleh orang-orang atau umat sebelum Islam dengan umat Islam? Dalam kitab Mafatihul Ghaib, tafsir Mafatihul Ghaib atau yang disebut dengan tafsir Al-Kabir karya Fakhrul Razi, beliau menafsiri dalam ayat 183 suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kama kutiba alal ladzina min qablikum, di mana puasa juga diwajibkan kepada orang-orang atau umat sebelum kalian semua. Di sini Ar-Razi menafsiri ada setidaknya 3 kesamaan. Yang pertama, pada letak kewajiban melakukan ibadah puasa itu, karena redaksinya sama, yaitu kutiba, diwajibkan, difardukan puasa ini kepada umat sebelum umat Islam. Kemudian kesamaan yang kedua, yaitu dalam waktu di mana puasa itu dilakukan. Ada yang menyebutkan orang-orang sebelum umat Islam juga melakukan ibadah puasa full 1 bulan penuh, yaitu sama di bulan Ramadan, yaitu 30 hari. Kemudian kesamaan yang ketiga, yaitu pada tata cara berpuasa, yaitu dengan menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Inilah 3 kesamaan tradisi puasa yang dilakukan oleh umat sebelum agama Islam dengan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam. Jamaah warga Nahdien, Nahdiyat Kampung Ciganjur, Kelurahan Cipedak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul pertanyaan, kapan diwajibkannya berpuasa dalam agama Islam? Dalam kitab Tarikh Tasyri' disebutkan diwajibkannya berpuasa bulan Ramadan yaitu pada tahun kedua Hijriah, atau tepatnya tahun ke-14 dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian semua, yaitu berpuasa, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua yaitu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, lalu Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menunaikan ibadah puasa, yaitu puasa bulan Ramadan, dan ini hukumnya fardu, dan ini adalah hukumnya wajib. Lalu bagaimana dengan puasa Asyura, di mana Nabi menjalankan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram tersebut, di mana agama Yahudi juga sama menjalankannya. Nabi kemudian memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan puasa sebelum tanggal 10, yaitu disebut dengan puasa Tasu'a, yaitu tanggal 9. Lalu status puasa Asyura ini diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, hukumnya menjadi sunnah. Jadi siapapun boleh menjalankan puasa
di tanggal ke-10 bulan Muharram atau tidak menjalankan tidak masalah. Berbeda dengan puasa Ramadan, ini jelas hukumnya adalah wajib bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.